Halo teman-teman, di video kali ini saya bakal sharing terkait kontrak beasiswa unggulan. Kenapa sih saya buat video ini? Karena banyak banget dari teman-teman yang tanya kepada saya secara langsung ataupun di media sosial terkait apa saja sih hak dan kewajiban selama menjadi awardee beasiswa unggulan? Apakah di sana ada terkait pelanggaran, sanksi, bahkan denda selama menjadi awardee beasiswa unggulan itu sendiri? Dan ada juga yang nanya, Kak, di semester ini saya pengen daftar beasiswa unggulan. Nah, jika saya keterima beasiswa unggulan, namun di semester depannya, di tahun depannya, saya pengen daftar lagi perguruan tinggi yang saya inginkan. Nah, apakah hal ini bermasalah, Kak? Gitu. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan hal-hal yang serupa seperti itu, maka saya bakal menjawabnya melalui kontrak beasiswa unggulan yang saya punya. Oke, teman-teman sekalian, di sini saya bakal menjawab pertanyaan teman-teman sekalian mengenai hak dan kewajiban ataupun kontrak selama menjadi awardee beasiswa unggulan gitu ya. Nah, di sini saya bakal menjawabnya sesuai dengan referensi kontrak yang saya punya gitu. Nah, referensi ini teman-teman sekalian bisa pelajari lebih lanjut ataupun teman-teman pengen baca, teman-teman bisa aksesnya di sini ya. Oke, di blog saya teman-teman. Nah, di bagian bawah itu ada tentang dokumen kontrak beasiswa unggulan. Teman-teman bisa download saja kontraknya apa saja gitu ya. Bisa teman-teman pelajari lebih lanjut gitu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, di sini saya bakal menerangkan terkait kontrak-kontrak yang saya ketahui gitu ya. Untuk sebagai bahan referensi ataupun bahan pengetahuan teman-teman selama menjadi awardee beasiswa unggulan. Oke, di sini ada istilah pihak satu dan pihak kedua. Pihak satu ini adalah pihak pemberi beasiswa unggulan ataupun penyelenggara beasiswa unggulan gitu ya. Nah, di sini diwakilkan oleh Ibu Suharti gitu ya sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pihak keduanya yaitu kita sendiri sebagai awardee beasiswa unggulan gitu ya. Oke, nah di sini saya dijelaskan pendanaan saya berapa lama yaitu selama 6 semester atau 36 bulan. Kenapa sih saya dapatnya 6 semester? Karena waktu itu saya daftarnya sebagai mahasiswa ongoing gitu ya teman-teman sekalian. Nah, nanti bakal disalurkan melalui rekening gitu ya. Oke. Nah, di sini banyak banget pasal-pasalnya mungkin tidak saya jelaskan secara rinci setiap pasal-pasalnya gitu ya. Oke, ini ada pasal pertama yaitu ketentuan umum. Mungkin teman-teman bisa dipelajari ataupun dibaca-baca sendiri tentang ketentuan umum. Lalu ada tujuan. Nah, di sini ada terkait jangka waktu beasiswa. Mungkin saya bakal menjelaskannya bagian ini. Pertama, jangka waktu beasiswa yang diberikan sesuai kesepakatan gitu ya. Jadi tadi sudah saya terangkan di awal bahwasanya kalau saya dapatnya selama 6 semester. Oke. Terus pihak kedua tidak diberikan perpanjangan waktu dalam pemberian beasiswa. Jadi bila teman-teman nanti ketika di semester akhir pengen nambah semester ataupun belum selesai penelitiannya, belum selesai skripsinya, nah teman-teman itu tidak dibiayai oleh beasiswa unggulan. Namun jika lebih dari semester yang ditentukan, maka teman-teman bayar sendiri secara pribadi gitu ya. Oke, nah ini bagaimana kalau case-nya kalau kalian lebih cepat dari masa ketentuan waktu tersebut ataupun di semester 7 teman-teman ternyata udah wisuda. Nah, jadi kalau teman-teman sudah wisuda, teman-teman ataupun pihak ke satu hanya memberikan biaya hidup dan biaya bukunya yang belum terbayarkan. Jadi biaya hidup dan biaya buku teman-teman sekalian saat semester 8 itu teman-teman boleh manfaatkan atau boleh digunakan. Namun untuk biaya pendidikan ataupun biaya UKT teman-teman tidak dibayarkan gitu ya. Oke. Ini yang terkait beasiswa gitu ya teman-teman. Di sini ada beasiswa pihak pertama dan pihak kedua berupa biaya. Nah, di sini nanti saya bakal ngejelaskan di pasal ke-12 gitu ya terkait rincian biaya yang saya terima gitu. Oke, kedua, terkait beasiswa adalah biaya pendidikan meliputi uang kuliah tunggal, lalu ada biaya per semester atau biaya satuan kredit per semester gitu ya. Nah,
Kalau teman-teman yang di negeri itu kan udah enak ya, udah jelas UKT-nya berapa setiap tahunnya sama. Nah, kalau teman-teman yang di swasta untuk beasiswa unggulan hanya dibiayain yaitu berupa biaya SPP-nya saja dan biaya SKS per semesternya gitu ya. Nah, untuk biaya pembangunan, biaya sumbangan dan lain sebagainya itu nggak di-cover oleh beasiswa unggulan. Nah, ini terkait yang bukan hak pribadi pihak kedua. Apabila terdapat perubahan berupa pengurangan biaya pendidikan ataupun selesai lebih awal, maka pihak kedua wajib mengembalikan dana gitu ya. Nah, tadi seperti case yang teman-teman bila semester 7 sudah selesai wisuda, nah teman-teman wajib ngembaliin dananya tersebut gitu ya. Oke, ini tentang tata cara pembayaran. Oke. Nah, di poin ketiga ini pihak kedua ataupun sebagai awardee beasiswa unggulan akan menyampaikan bukti kelulusannya berupa ijazah, surat tanda lulus, transkrip nilai, dan abstrak hasil penelitian. Nah, ini nanti kalau teman-teman udah lulus gitu ya. Oke, nah di sini ada terkait pembayaran beasiswa unggulan dihentikan apabila mahasiswa pertama selesai studi jelas, kedua meninggal dunia, ketiga yaitu memperoleh indeks prestasi ataupun IPS-nya ataupun IP semesternya itu di zaman saya kurang dari 2,75. Nah, kalau di zaman sekarang di tahun 2021 yaitu udah naik derajatnya yaitu di angka 3,25 gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini poin selanjutnya apabila teman-teman tidak menyampaikan laporan akademik dan laporan pembayaran biayanya, biaya pendidikannya selama 2 semester berturut-turut gitu ya. Lalu mendapatkan beasiswa lain dengan komponen yang sama gitu ya. Terus ini ada pindah program studi gitu ya. Nah, ini yang berupa yang teman-teman masih maba daftar beasiswa unggulan keterima terus di semester selanjutnya ataupun di tahun selanjutnya teman-teman pengen lagi nih daftar kampus ataupun jurusan yang kalian inginkan. Nah, ini teman-teman bakal diberhentikan untuk beasiswa unggulannya gitu kan. Terus mengundurkan diri, terus ada drop out, terus juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang ataupun kriminalitas gitu ya. Oke. Nah, di sini ada hak dan kewajibannya teman-teman sekalian. Oke. Pihak satu, yaitu sebagai penyelenggaranya, memberikan dana beasiswa kepada pihak kedua bagaimana yang telah disebutkan di pasal kelima ayat pertama gitu ya. Nah, berarti ini di bagian yang sini ya. Gitu. Terus, nah ini pihak keduanya sebagai awardee kita sendiri berhak untuk menerima laporan secara online mengenai evaluasi hasil studi selambatnya 30 hari kerja setelah semester berakhir gitu ya. Terus mengevaluasi hasil studi, terus memberikan teguran secara lisan ataupun tertulis, serta menghentikan beasiswa kepada pihak kedua jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, ini bakal dihentikan sesuai dengan pasal kelima ayat keempat tadi, terus memberikan sanksi kepada pihak kedua apabila melanggar ketentuan dalam perjanjian. Oke, nah ini ada kewajiban dari pihak kedua, yaitu pertama melaksanakan program studinya ataupun pendidikannya dengan baik pasti, dengan tadi yang sudah disyaratkan di tahun 2021 kalau tidak salah yaitu minimal 3,25. Kalau di zaman saya 2018 itu minimal 2,75 sesuai dengan kontrak beasiswa. Oke, terus melakukan kegiatan akademik lainnya berdasarkan ketentuan dalam petunjuk teknis beasiswa unggulan, mengembalikan dana beasiswa unggulan apabila dikenakan penghentian, terus melaporkan hasil studi secara online kepada pihak satu gitu ya. Nah, ini bakal saya berikan contohnya untuk bagaimana sih kita bakal ngupload KHS, nguploadin selip pembayaran, terus ijazah dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman saya punya referensi yang teman-teman bisa ketahui ya gitu. Oke, di sini
ini adalah BU portal saya untuk BU report. Jadi setiap awardee beasiswa unggulan bakal mendapatkan BU report ini. Jadi kita di sini bakal pertama bakal melapor setiap semester, yaitu laporan perkembangan studi gitu ya semester. Karena saya ongoing dari terhitungnya semester 2 sampai semester 8 saya bakal ngupload gitu. Sebagai contoh semester 7. Nah, di sini saya bakal ngupload gitu ya. Masukin IPK-nya berapa, terus apabila teman-teman punya kendala disampaikan kendalanya apa, lalu KHS-nya di sini gitu ya. Terus ada laporan pertanggungjawaban dana. Nah, di sini bakal teman-teman dananya tadi terkait biaya pendidikan bakal dilaporkan. Nah, untuk biaya buku dan biaya hidup itu tidak dilaporkan gitu ya. Ini contoh aja dananya berapa, terus ini bukti pembayarannya bakal kita upload slip pembayarannya gitu ya. Lalu di sini ketika teman-teman udah lulus ataupun udah wisuda bakal diupload untuk pertama skripsinya, tesis ataupun disertasinya. Terus di sini bakal upload juga ijazahnya atau teman-teman ngupload SKL-nya juga bisa gitu ya. Oke. Terus kembali lagi ke sini gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, di sini poin yang sangat ditunggu-tunggu yaitu sanksi dan denda. Oke, pertama terkait pasal 7 berupa sanksi dan denda. Pertama, pelanggaran terhadap perjanjian ini dapat diberikan sanksi. Pertama, teguran tertulis. Kedua, pemotongan beasiswa. Terus ketiga adalah pembatalan ataupun penghentian beasiswa. Dan terakhir ini yang paling ditakutkan yaitu denda sebesar 2 kali lipat dari beasiswa yang telah dibayarkan. Jadi contohnya seperti ini. Apabila nih saya sekarang udah semester 8, total yang saya terima itu sekitar 80 juta. Berarti apabila saya melanggar suatu ketentuan, maka saya harus ngembalikan dananya yang setelah saya pakai itu 2 kali lipat dengan total berarti 160 juta. Nah, apa saja sih hal-hal yang berkaitan ini pelanggaran-pelanggarannya bakal dijelaskan di pasal selanjutnya. Oke, teguran tertulis sebagaimana dimasukkan pada ayat pertama ataupun ayat 1 huruf A. Oke, kita cek ya. Oke, bentar. Teguran tertulis bagaimana dimasukkan ayat 1 huruf A diberikan apabila pihak kedua memperoleh IPS kurang dari yang ditetapkan. Oke, jadi yang udah ditetapkan itu kurang maka bakal diberikan teguran tertulis untuk sanksinya gitu ya. Ini mungkin agak ringan sih. Terus ini pemotongan beasiswa sebesar 5% dari total keseluruhan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 huruf B gitu ya teman-teman sekalian. Nah, yaitu apabila pihak kedua memperoleh IPS kurang dari 2,75. Ingat 2,75 ini itu di zamannya saya di tahun 2018. Namun di zaman 2021 itu minimal 3,25. Jadi yang dimaksudkan pemotongan 5% ini sebagai gini. Contoh, semisal dana yang saya terima total secara kontrak itu 100 juta gitu ya. Nah, kalau dipotongin 5% berarti dipotong 5 juta gitu. Oke, terus nih sini ada yang fatal, poin-poin fatal yaitu pembatalan ataupun penghentian beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C diberikan apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur pasal 5 ayat keempat huruf C sampai dengan I gitu ya. Oke. Oke, kita cek ya huruf C sama I nanti gitu ya. Oke, terus di sini yang paling fatal, sangat-sangat fatal yaitu denda sebesar 2 kali lipat dari beasiswa yang telah dibayarkan. Nah, apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal kelima ayat keempat huruf D sampai dengan huruf I. Oke, kita cek ya pasal kelima ayat 4 huruf D sama I tadi. Oke, pasal kelima. Mana pasal kelima? Oke, ini pasal kelima. Oke, ayat keempat D sampai I. Yaitu tidak melaporkan, kedua mendapatkan beasiswa lain, pindah program studi. Nah, terus mengundurkan diri, keluar ataupun di DO, terus melanggar peraturan undang-undang ataupun kriminalitas gitu ya. Nah, teman-teman harus perhatiin ini dengan baik gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya tadi udah selesai saya jabarkan.
Ini keadaan kahar gitu ya. Nah, ini apabila teman-teman terjadi kendala. Nah, salah satunya kendala mungkin seperti bencana alam gitu ya. Banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Itu mungkin ada keringanan gitu ya apabila teman-teman punya kendala. Terus ini ada masalah perizinan. Oke. Terus ini ada perselisihan. Teman-teman bisa dibaca lebih lanjut ya. Ini ada adendum perubahan. Oke, ini poin yang ke-12 adalah rincian biaya yang saya terima. Oke, di sini saya menerima biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku selama 6 semester. Nah, total karena biaya UKT saya itu 5 juta ya, saya dikalikan dengan semester saya 30 juta, terus biaya hidup. Jadi biaya hidup teman-teman, biaya hidup dan biaya buku itu sama semua gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke yaitu sebesar 1,4 juta dan 1,8 juta rupiah gitu ya. Nah, ini ditotalkan jadi total dari keseluruhan yang saya terima yaitu sebesar 86 juta. Nah, ini ada tahap-tahapnya yang diberikan gitu ya. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut gitu ya. Oke. Nah, ini terakhir penutup gitu ya. Oke, teman-teman harus diperhatiin bahwasannya ketika kita udah tanda tangan kontrak, apalagi tanda tangan bermaterai, maka kita wajib melaksanakan kontrak ini dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan dan terangkan terkait sanksi seperti apa sih pelanggaran BSO unggulan. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kontrak BSO unggulan gitu ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.